Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi aritmatika modulo ya. Oke. Apa aritmatika modulo itu? Yaitu akan sering kita gunakan pada aplikasi kriptografi. Apa kriptografi itu akan Anda pelajari nanti di mata kuliah metode numerik bersama Pak Hamid ya. Ini sebagai pengantar saja, sebagai dasar Anda nanti akan pelajari kriptografi. Nah, sekarang operator yang digunakan dalam aritmatika modulo itu adalah mod ya. Kalau kita ingat di beberapa dua pertemuan terakhir ya, 2 minggu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang mod, operator mod dan div ya. Sekarang yang kita gunakan modulo itu adalah operator yang mod. Operator mod memberikan sisa pembagian. Kalau kita ingat itu R ya, remindernya. Kita gunakan sisa pembagian. Misal di sini ada 23 dibagi 5 memberikan hasil 4 dan sisanya 3. Jadi kita bisa menuliskan 23 mod 5 sama dengan 3. Jadi hasil dari operator mod ini yang kita gunakan adalah sisa pembagiannya ya. Sisanya kan 3, jadi 23 mod 5 itu sama dengan 3. Atau kalau kita mau mudah mengingatkan 23 dibagi 5 sama dengan 3. Bukan hasilnya ya, tapi ini sisa pembagian yang kita tulis. Ingat, bukan hasil baginya, tapi sisa pembagiannya. Definisi di sini, misalkan A adalah bilangan bulat dan M bilangan bulat lebih dari 0. Ingat, M harus lebih dari 0, artinya dia positif ya. Operasi A mod M dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q plus R. Dengan syarat R-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Masih di definisi yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Di mana A ini yang dibagi ya, dulu ya, dividen, M ini adalah divisornya, pembaginya, Q ini adalah hasil baginya, dan R ini adalah remindernya. Q itu adalah quotientnya ya. Ada di definisi berapa itu silahkan dibuka lagi. Dengan R-nya, ingat hasil baginya itu, dia harus lebih dari 0 atau sama dengan 0, jadi boleh sama dengan 0 dan atau lebih dari 0 tapi harus lebih kecil dari M. Jadi sisa bagi itu harus lebih kecil atau kurang dari pembagi ya. Itu selalu diingat-ingat. Nah, sini ada notasinya A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q plus R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Itu ya definisinya, itu pegangan kita. Oke, di sini ada keterangan. Bilangan M disebut modulus atau modulo. Dan hasil aritmatika modulo M terletak pada himpunan 0 sampai dengan M kurang 1. Ya. Berarti R-nya itu harus 0 dan harus ada di himpunan 0 atau lebih dari 0 dan harus kurang dari M. Ya, harus kurang dari M minimal itu atau maksimal M kurang dari 1 besarnya R itu. Contoh berapa misalkan Bu? Misal berapa? 7 dibagi 4 ya, 7 dibagi 4 berarti 7 dibagi 4 itu hasilnya kan 1, sisanya 3. Di mana R ini R-nya 3, M-nya 4 kan gitu ya. 7 dibagi 4 hasilnya 1, sisanya 3. Berarti A-nya itu 7, M-nya itu 4 ya, R-nya 3. Nah, 3 R-nya itu kan harus kurang dari M ya, minimal M kurang dari M kurang 1. 3 itu kan kurang dari 4, minimal 4 kurangi 1 kan 3 itu ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Enggak boleh sama dengan M, harus kurang dari M. R-nya itu ya. Contoh. 23/5 sama dengan 3 karena 23 dibagi 5 memberikan hasil 4 dan sisanya 3. Atau ditulis sebagai 23 sama dengan 5 kali 4 plus 3. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan yang kedua 27 mau 3 sama dengan 0. Kenapa? Karena 27 sama dengan 3 kali 9 plus 0. Sisanya 0. Boleh nggak Bu sisanya 0? Ya nggak apa-apa. Karena memang sisanya 0 ya. Karena memang 27 itu habis dibagi oleh 3. Selanjutnya contoh ketiga. 6 mod 8 sama dengan 6.
Kok bisa Bu? Ya, karena 6 itu sama dengan 8 kali 0 plus 6. Ingat, ini sisanya kan harus tidak boleh tidak boleh negatif ya, minimal 0 atau lebih dari 0. Jadi kita ambil hasil, atau kan bisa saja Bu, gini, 6 itu sama dengan sama dengan 8 kali min 1, berapa namanya? Sorry, bisa saja 8 kali 1 ditambah berapa? 8 kali 1 ditambah min 2, Bu. Oh, tidak boleh. Karena R-nya itu harus lebih dari 0 ya, tidak boleh negatif seperti itu ya. Jadi yang benar ini adalah seperti ini. 6 mau 8 sama dengan 6 karena 6 itu sama dengan 8 dikali 0 plus 6. Contoh lain di sini 0 mau 12 sama dengan 12 karena 0 sama dengan 12 kali 0 plus 12. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Coba kita lihat di sini 0 sama dengan 12 kali 0 plus 12. 12 kali 0 berapa? 0 ya, tambah 12. Tuh kok 12? Masa sih 0 sama dengan 12? Tidak ya, ini salah. Ini bukan 12, ini seharusnya 0. Ingat, ini seharusnya 0 ya, bukan 12. 0 mod 12 itu sama dengan 0. Jadi kalau 0 dibagi atau dimodulo dengan bilangan berapapun itu hasilnya adalah 0. Ini bukan 12, ingat ini 0. Karena di sini nanti kalau di sini 0, maka di sini jawabannya karena 0 sama dengan 12 kali 0 plus 0, maka benar hasilnya adalah 0. Ingat ini bukan 0 ya, ini bukan 12 ya, ini 0 jawabannya. Terus yang kelima, min 41 mod 9 sama dengan 4, karena negatif 41 sama dengan 9 dikali negatif 5 plus 4. Ya, jadi kalau ininya negatif tidak apa-apa. Kalau Q-nya negatif atau hasil baginya negatif tidak apa-apa. Yang penting M-nya dan R-nya tidak boleh negatif ya. 9 kali min 5 berapa? Min 45 kan ya, ditambah 4 min 41. Sekarang yang terakhir min 39 mod 13 sama dengan 0. Kenapa? Ya karena 13 itu habis membagi min 39 tuh ya. Min 39 sama dengan 13 kali min 3 plus 0 seperti itu. Oke, ada penjelasan di sini untuk yang soal nomor 5. Contoh yang kelima, karena A-nya negatif, ingat A-nya negatif, berapa A-nya? Min 41 ya. Bagi nilai mutlak dari A, nilai mutlak ya, dengan M mendapatkan sisa R. Maka A mod M itu bisa kita cari dengan M dikurangi R. Bila R-nya tidak sama dengan 0, jadi nih ya, min 41, nilai mutlak dari min 41 itu kan 41 ya, mod 9 itu kan hasilnya 5. 41 mod 9 kan hasilnya 5 ya. Jadi kalau kita mau mencari mod dari negatifnya ini, berarti min 41 mod 9 sama dengan 9, ini kan sama dengan M min R ya. R-nya berapa? 9 dikurangi R-nya. R-nya yang ini, R-nya yang nilai mutlak ini. R-nya 5 kan? 9 kurangi 5 sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini jika A mod M sama dengan 0, maka dikatakan bahwa A adalah kelipatan dari M, yaitu A habis dibagi dengan M, atau M habis membagi A ya. Misal pada contoh 5.7 di atas 27 mod 3 sama dengan 0, berarti 27 adalah kelipatan 3. Oke. Selanjutnya ini tentang kekongruenan. Dua buah bilangan bulat A dan B itu kadang mempunyai sisa yang sama apabila dibagi dengan suatu bilangan bulat positif M. Jadi kalau ada dua buah bilangan dibagi dengan satu bilangan bulat yang sama, bilangan bulat positif yang sama, itu kadang hasilnya kan sama ya. Maka kita katakan bahwa A dan B itu adalah kongruen dalam modulo M dan dilambangkan sebagai A kongruen B mod M. A kongruen B modulo M. Notasi ini, tiga garis sejajar ini kita baca dengan kongruen. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka kita tuliskan A tidak kongruen dengan B mod M. Ya, contohnya berapa? Misal kita punya 38 mod 5 sama dengan 3 kan ya? 38 dibagi 5 hasilnya 7, sisanya 3. Jadi 38 mod 5 sama dengan 3. Dan yang kedua, ini A ya, A-nya 38, sekarang B-nya 13. 13 mod 5 sama dengan 3 juga. 13 dibagi 5 hasilnya 2, sisanya 3.
Sama-sama sisanya 3. Maka bisa kita tuliskan bahwa 38 kongruen dengan 13 mod 5. Karena sisa baginya sama-sama 3. Ya. Kita tidak usah menuliskan sisa baginya, cukup kita menuliskan A, B, mod M. Gitu ya, karena sisa baginya sama. Definisinya, misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0 atau M adalah bilangan bulat positif, maka A kongruen B mod M jika M habis membagi A min B. Ingat, A dikatakan kongruen dengan B mod M apabila M itu habis membagi A min B. Gampang saja, nanti kita ada contoh di sini. Oke, bilangan 38 kongruen dengan 13 modulo 5 karena 5 itu membagi atau habis membagi 38 min 13 sama dengan 25 ya. 38 min 13 itu kan sama dengan 25. 5 itu habis membagi 25, berarti terbukti bahwa 38 itu kongruen dengan 13 mod 5. Ya. Kita bisa menuliskan seperti ini. Tetapi 41 tidak kongruen dengan 30 modulo 5. Karena 5 tidak habis membagi 41 min 30 sama dengan 11. 5 kan tidak habis membagi 11 ya, sehingga kita bisa menuliskan 41 tidak kongruen dengan 30 mod 5. Dengan cara yang sama kita bisa menunjukkan beberapa contoh di sini. 17 apakah kongruen dengan 2 mod 3? Kita lihat di sini, apakah 3 habis membagi 17 min 2? 17 min 2 sama dengan 15 ya. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke, tidak menghasilkan sisa ya, sisanya 0. Berarti ini benar kongruen ya, karena 3 habis membagi 17 min 2. Sekarang yang ini. Apakah min 7 itu kongruen dengan 15 mod 11? Kita lihat di sini seharusnya kalau kongruen itu seharusnya 11 habis membagi min 7 dikurangi 15. Tuh. Negatif 7 dikurangi 15 hasilnya min 22 ya. Apakah 11 habis membagi min 22? Ya, hasilnya adalah negatif 2. Ini bukan 2, ini negatif 2 seharusnya. Sekarang 12 itu tidak kongruen dengan 2 mod 7. Kenapa? Karena 7 tidak habis membagi 12 min 2. 12 min 2 itu berapa? 10. 10 tidak bisa dibagi dengan 7. Bukan tidak bisa ya. Hasilnya tidak bulat. Ada sisanya ya, bukan 0 sisanya. Terus min 7 itu tidak kongruen dengan 15 mod 3. Kenapa? Karena 3 tidak habis membagi min 7 min 15. Yang hasilnya min 22. Tidak habis dibagi oleh 3. Oke, selanjutnya. Oke, kekongruenan A kongruen B mod M itu dapat kita tuliskan dalam bentuk A sama dengan B plus K kali M. Ingat ini apa? Ada di definisi berapa itu ya? Definisi 5 titik berapa itu ya? Jadi ini yang dibagi. Ini yang dibagi ya, dividennya. B ini hasil baginya. Kalau dulu kita tuliskan R ya, sekarang di sini sebagai B atau reminder, plus K kali M, di mana K ini adalah hasil baginya. Hasil baginya, kalau dulu kita hasil baginya kita tulis Q atau quotient, M ini adalah pembaginya atau dividennya. Kalau dulu ya seperti itu ya. A sama dengan nih, hubungan yang ini A kongruen B mod M bisa kita tuliskan dengan hubungan A sama dengan B plus KM. Yang dalam hal ini K adalah bilangan bulat sembarang. Bilangan bulat sembarang, tidak ada syarat di sini harus positif atau negatif. Jadi K itu bisa positif, bisa negatif, bisa 0, ya. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Menurut definisi 5.6, A kongruen B mod M jika M itu habis membagi A min B, yang kita bahas barusan ya. Definisi 5.6, A kongruen B mod M jika M habis membagi A min B. Sedangkan menurut definisi 5.2 ini ya, bukan 5.1, ini definisi 5.2. Jika M habis membagi A min B, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga A min B itu sama dengan KM. Karena M itu habis membagi A min B, otomatis itu akan ada bilangan bulat K sedemikian hingga A min B ini kan kelipatannya
M ya, berarti ada bilangan bulat K sehingga A min B ini sama dengan K kali M. Atau A sama dengan B plus KM. Itu ya, ini kita pindah ruas ya. Oke, bukan kita pindah ruas, kita ini dua ruas ini sama-sama kita jumlahkan dengan B. Maka yang di sini kita A min B kita jumlahkan dengan B, B-nya hilang ya, sisa A. Sedangkan di sini KM plus B menjadi B plus KM atau KM plus B ya. Jadi terbukti bentuk ini sudah bisa kita buktikan dari dua definisi ini. Oke. Selanjutnya saya punya contoh di sini. 38 sama dengan 13 mod 5, maka dapat kita tuliskan dengan bentuk 38 itu sama dengan 13 ditambah 5 kali 5, di mana 38 itu A-nya, B-nya itu 13 ya. Ini ya. Ditambah 5 itu sebagai K dan 5 ini sebagai mod-nya. Ya. Selanjutnya 17 kongruen dengan 2 mod 3 itu dapat kita tuliskan juga sebagai 17 sama dari bentuk yang ini ya, kita menggunakan bentuk yang ini. Kita modifikasi menjadi bentuk yang ini. Berarti 17 sama dengan 2 itu B-nya plus 5 kali 3. 5 itu K-nya. Modnya itu 3. 2 plus 5 kali 3 kan 15 tambah 2 sama dengan 17 ya. Jadi bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Dan yang ini min 7 kongruen 15 mod 11 itu dapat kita tulis sebagai min 7 sama dengan 15 plus min 2 kali 11. Ini min 2 nggak apa-apa karena syaratnya K itu tidak harus positif atau tidak harus negatif, boleh semua bilangan bulat. Pokoknya himpunan bilangan bulat. K itu adalah anggota himpunan bilangan bulat, jadi bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Yang tidak boleh negatif itu M dan sisa baginya ya, tidak boleh negatif. Kalau M itu harus positif. Kalau R atau sisa baginya itu minimal 0 dan harus atau lebih dari 0, tidak boleh negatif. Oke. Ingat sampai situ ya. Berdasarkan definisi ini 5.5 kita dapat menuliskan A mod M sama dengan R sebagai A kongruen R mod M. A kongruen R mod M. Dari mana? Oke, kita ingat lagi ya definisi 5.5 itu. Silakan Anda buka sambil saya jelaskan. Definisi 5.5 itu kan menjelaskan A sama dengan M kali Q plus R. Kan ya? A sama dengan M kali Q plus R. Maka bisa kita tuliskan A sama dengan R plus Q kali M. Ya, dengan demikian sudah terlihat bentuknya dari sini. Tuh ya. Mana tadi? Oke. Kalau kita tuliskan tadi kan A sama dengan R plus Q kali M. Berdasarkan bentuk ini, kita bisa kembali lagi ke sini. A kongruen dengan R mod M. Atau nanti kalau kurang jelas, saya tuliskan ya ketika ada diskusi di grup Telegram. Oke, contohnya di sini. 23 mod 5 sama dengan 3, maka dapat dituliskan sebagai 23 kongruen dengan 3 mod 5. 23 kongruen dengan 3 mod 5. Apakah benar-benar kongruen? Kalau kongruen itu kan hasilnya, sisa baginya harus sama ya. Coba kita lihat. Atau bisa kita lihat kalau dikatakan kongruen itu apabila ini A, ini B, kan ya, ini M. Berarti dikatakan kongruen apabila M itu habis membagi A min B. A-nya 23, B-nya 3. 23 kurangi 3 berapa? 20. 20 habis dibagi 5? Iya. Habis dibagi 5. Berarti ini benar-benar kongruen ya. Atau kita lihat satu-satu. 23 mod 3 berapa? 23 mod 5 berapa? Sisanya 3 ya. 23 mod 5 hasilnya 3. Terus 3 mod 5 juga hasilnya 3. Pokoknya ingat-ingat kalau ininya lebih kecil dari modnya berarti hasilnya ya 3 gitu ya. Sekarang 27 mod 3 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 27 kongruen dengan 0 mod 3. Berarti kalau kongruen seharusnya 3 habis membagi 27 min 0. 27 min 0 berapa? 27. 27 bagi 3
Iya, hasilnya bulat ya, hasilnya 9. Berarti benar-benar kongruen. 6 mod 8 sama dengan 6. Dapat ditulis 6 kongruen dengan 6 mod 8. 6 kongruen dengan 6 mod 8. Berarti 8 habis membagi 6 min 6. 6 min 6 berapa? 0. 0. Apakah 8 habis membagi 0? Ya. 0 dibagi 8 berapa ya? 0. Hasilnya 0 ya. Sekarang yang keempat, 0 mod 12. Nah, ini ya yang contoh yang tadi ini baru benar. 0 mod 12 sama dengan 0. Dapat ditulis sebagai 0 kongruen 0 mod 12. Karena 0 dikurangi 0 itu sama dengan 0, habis dibagi 12. Dan yang ini min 41 mod 9 sama dengan 4, dapat ditulis min 41 kongruen dengan 4 mod 9. Karena 9 habis membagi min 41 kurangi 4. Min 41 kurangi 4 berapa? Min 45 ya. Berarti 9 itu habis membagi min 45. Habis membagi ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Dan untuk yang teorema ini bisa Anda pelajari sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di grup Telegram supaya penjelasan saya tidak terlalu panjang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan di grup Telegram. Saya harapkan kalau memang tidak paham silahkan bertanya, tidak usah malu, tidak perlu malu karena sama-sama teman sendiri ya. Kalau Anda tidak paham yang rugi Anda sendiri. Nanti kalau ujian nanti hasilnya nilainya kecil lagi loh ya. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.